Kita awali dengan Iya, sentimen-sentimen yang ada, Safira, untuk melihat mungkin korelasi apa yang terjadi dengan rilis data dan juga respon dari investor di IHSG kita ini seperti apa, Safira? iya betul sekali Maria. Kalau kita melihat begitu ya sentimen hari ini, Badan Pusat Statistik juga sudah mencatatkan indeks harga konsumen di Januari 2023 ini mengalami inflasi mencapai 0,34%. Adapun inflasi tahunnya ini mencapai 5,28%. Dan kalau kita lihat gitu ya, kita dengar berdasarkan Bapak Margo Yuwono, Kepala BPS begitu ya, mengatakan bahwa inflasi kali ini memang dipicu oleh kelompok bahan pangan seperti beras, cabai merah, cabai rawit, dan rokok kretek, filter, dan pada bulan Januari Yes. 2023. Dan kalau kita lihat inflasi ini relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi tahun sebelumnya yang mencapai 0,56%. Ini tipis-tipis saja kalau berdasarkan hasil polling CNBC sebelumnya ya, yang sudah memperkirakan inflasi ini secara tahunan akan menembus 5,4% pada bulan ini. Dan inflasi ini lebih rendah dibandingkan Desember 2022 yang tercatat 5,51%. Artinya memang sesuai ekspektasi, ini bahkan lebih rendah Maria. Dan kalau kita lihat memang tren laju inflasi tahunan yang melanda ini bisa memang turut menenangkan hati investor di pasar modal ini, Maria. Iya, terlihat Ya. cukup melandai ya kalau di data dari mulai bulan September, Oktober, November, Desember sampai dengan bulan Januari di 5,2. Ternyata di bulan Februari ini pun juga lebih rendah ya di 0,56 ya. Jadi kita lihat sebelumnya di 0,56. Nah, kita lihat memang ini mungkin bisa jadi satu optimisme untuk pasar investasi begitu ya, pasar bursa atau pasar saham yang akhirnya juga merespon cukup baik. Nilai tukar kita juga apresiasinya juga cukup baik dari data inflasi. Karena kan memang kita di PR kita kan inflasi ya, di mana-mana ya, inflasi yang double digit, inflasi yang tinggi. Iya. Nah, ini ternyata ada inflasi yang cukup terjaga di Indonesia. Nah, kalau kita lihat compare to rupiahnya seperti apa nih, Saf? Iya, kalau kita lihat begitu ya, memang inflasi tinggi itu kan masih menjadi momok paling ditakuti banyak negara begitu ya, termasuk Indonesia. Namun kalau misalkan kita melihat data BPS ini menunjukkan kenaikan harga barang tersebut mulai melandai, dan ini memberikan sentimen positif nih ke rupiah yang memang berbalik menguat melawan dolar Amerika Serikat. Dan kalau misalkan kita melihat data refinitif begitu yang siang tadi dan sampai sekarang juga, siang tadi lebih dari 10 poin begitu ya, lebih tinggi 10 poin. Ini menguat 0,03% ke 14.980 itu sekitar jam 1 siang. Dan setelah sebelumnya sempat melemah dan memang menyentuh 15.000 rupiah per dolar. Dan sekarang rupiah makin menguat begitu ya di level 14.970-an, Maria. Dan ini memang sangat mempengaruhi sekali memang untuk sentimen-sentimen dalam negeri yang memang terlihat fundamentalnya masih cukup kuat begitu ya, dan langkah Bank Indonesia nanti tinggal menunggu nih the Fed akan seperti apa arahnya kemana gitu. Ini monetary policy yang Iya. kita buat gitu ya, yang pemerintah kita lakukan dan putuskan ternyata cukup berdampak juga ya. Iya. Dengan DHE yang juga harus parkir di dalam negeri selama 3 bulan. Kemudian ini bisa cukup menguatkan nilai tukar rupiah kita saat ini di 14.970. Kalau kita lihat bahwa tracknya di tahun lalu sempat menuju ke 15.000, 15.500-an, bahkan sempat ada psikologis baru di 16.000. Nah, karena berbagai macam kebijakan, kemudian mix and match juga policy, akhirnya bisa kembali menguat lagi ya, Safira ya, di 14.970-an. Nah, apalagi nih yang harus jadi perhatian publik nih saat ini nih, Saf? Iya, sebenarnya kalau misalkan kita flashback begitu ya Maria, inflasi yang memang sempat meroket pada September 2022 lalu, ini memang sempat membuat Presiden Joko Widodo ini panik begitu ya, hingga memang beliau segera mengerahkan semua pejabat dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengurus momok mengerikan ini memang. Tapi meski demikian begitu ya, pelaku pasar juga masih wait and see, sebab memang Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akan mengumumkan suku bunga pada Kamis dini hari ini waktu Indonesia begitu ya, dan memang pelaku pasar menanti kepastian apakah The Fed akan menaikkan suku bunga 25 basis point atau memang tetap di 50 basis point. Jika memang The Fed menaikkan 25 basis point dan membuka ruang pemangkasan di akhir tahun, rupiah memang akan berpeluang menguat lebih jauh lagi. Tapi jika sebaliknya Maria, The Fed menaikkan suku bunga 50 basis point, ini akan menjadi beresiko juga untuk rupiah kembali terpuruk lagi. Itu artinya memang The Fed ini memandang ancaman inflasi ini masih serius dan beresiko resesi ini semakin
dalam dan bisa terjadi, dan ini pun akan diikuti oleh beberapa negara tentunya termasuk Indonesia yang memang juga masih akan takut oleh momok resesi global Resesi itu dan sendiri. suku bunga yang tinggi ya, walaupun The Fed sudah mengindikasikan bahwa tidak akan lagi menaikkan suku bunga secara agresif, Iya. tapi kayaknya beberapa negara-negara pun masih melihat dulu nih, karena mungkin kalau sweetener suku bunga yang cukup tinggi cukup oke sebenarnya untuk menarik investor untuk berinvestasi di dalam negeri, tapi kita memang punya perangnya lagi terhadap inflasi yang harus diperhatikan ya. Oke, kita lihat kondisi dari bursa regional nih, seperti apa nih Saf? Iya, kalau kita ketahui begitu ya, ini kadang memang bursa domestik begitu ya menguat, ini mengekor dari bursa Asia dan juga bursa regional dan juga Wall Street begitu. Pada perdagangan Rabu di mana ini kalau misalnya kita lihat dari bursa Asia yang tadi Maria sudah katakan, lalu bursa Wall Street juga ini masih berada di teritori positif. Ini investor juga masih menantikan rilis berbagai data ekonomi dan keputusan suku bunga terbaru Bank Sentral Amerika Serikat. Dan ini tentu saja mengekor dari bursa Wall Street yang juga terpantau di teritori positif. Dan memang kalau kita ketahui menguatnya bursa Wall Street ini pada perdagangan semalam didorong oleh pendapatan yang kuat dan biaya tenaga kerja yang menggembirakan. Dan ini membuat Wall Street memang mengakhiri Januari 2023 dengan kinerja yang positif. Dan memang bukan cuma Indonesia aja Maria, emang semuanya nih bursa regional, bursa Asia Pasifik begitu ya, tentu masih wait and see juga sebenarnya, menunggu keputusan The Fed nanti akan kemana arah kebijakannya untuk Semuanya menaikkan suku ada bunga, ya. pusatnya di The Federal Reserve ya, Iya. akan kemana sebenarnya nanti arah dari suku bunganya mereka. Tapi ada yang nggak mengenakan juga karena dari dalam negeri ada sentimen lagi terkait mengenai layoff dan ini belum selesai ya, karena juga beberapa beritanya pun ramai di media sosial, bahkan ada yang tutup platform gitu ya, salah satu platform elektronik juga tutup karena pilot begitu ya, susah, banyak juga melakukan layoff. Nah ini seperti apa nih? Iya betul sekali, kalau kita lihat tadi berdasarkan ke 11 sektor gitu ya, sektor teknologi juga terkoreksi. Dan kalau kita lihat memang sentimen badai PHK yang makin gencang begitu ya, setelah beberapa perusahaan besar ramai-ramai memangkas ribuan karyawan. Ada PayPal yang memangkas 2.000-an karyawan, Google 12.000, dan terbaru di Indonesia ini layanan e-commerce JDID bahkan menutup layanan per 31 Maret mendatang. Dan memang sebelumnya PHK beruntun ini juga sudah dilakukan pada Mei dan Desember 2022 lalu. Mungkin ini akan berpengaruh pada emiten-emiten teknologi begitu ya, karena memang investor melihat kayak wah ini agak kurang meyakinkan gitu sektor teknologi. Walaupun di sisi lain juga beberapa pelaku pasar juga masih melihat sektor teknologi itu masih cukup prospektif begitu ya untuk dimiliki begitu, untuk dipermainkan. Ya. Iya, kalau kita lihat ada Bukalapak yang terkoreksi cukup dalam begitu ya, 2,76%. Tapi Gojek, Gojek Tokopedia dan Global Digital Niaga begitu ya, ini masing-masing berada di zona hijau 0,9% dan 0,87%. Ya kalau kita bicara sektor teknologi, startup memang masih belum kita bisa berbicara mengenai growth potensialnya, keuntungannya ya, karena mereka menjanjikan masa depan bahwa futures nanti akan mengarah ke sana. Ya memang permodalan yang besar ini sangat cukup dibutuhkan begitu ya, tapi akhirnya kembali lagi pasar yang akan menilai dan memilih, memang karena perangnya udah perang pasar ya, market war, di mana yang kuat bertahan dan yang tidak kuat akhirnya memang harus tutup. Tapi kita lihat nanti mungkin akan ada terobosan-terobosan baru lagi dari sektor teknologi ya, yang akan berkembang di Indonesia. Tapi balik lagi ini disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli. Kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham yang bisa menjadi portofolio saham Anda.